Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Sefanya, pasal yang pertama ayat 14. Sefanya pasal yang pertama ayat yang ke-14 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Hari Tuhan. Hari Tuhan. Hari Tuhan merupakan hari penghakiman Tuhan di akhir zaman. Itu yang dijelaskan di dalam Sefanya pasal yang pertama. Hal ini menunjukkan sikap Tuhan atas segala tindakan dosa yang telah berlangsung di atas muka bumi. Sikap Tuhan atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh umat manusia di atas muka bumi. Dan di hari Tuhan, di hari penghakiman Tuhan di akhir zaman, Tuhan akan menghukum orang-orang yang melakukan dosa. Tuhan akan menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Sefanya mengungkapkan di dalam kitab yang dia tulis, kitab Sefanya ini, tentang penghukuman yang dahsyat ketika hari Tuhan yang hebat itu datang. Ada penghukuman yang dahsyat, penghukuman yang luar biasa ketika hari Tuhan itu datang di akhir zaman. Pada hari Tuhan, segala sesuatu digoncangkan dengan kemusnahan. Pada saat hari Tuhan tiba, hari penghakiman, hari penghukuman itu, maka akan digoncangkan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit dengan kemusnahan. Saya akan bacakan dalam Sefanya pasal 1 ini, ayat yang kedua dan ketiga. Sefanya 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Itulah hari Tuhan, hari penghakiman Tuhan di akhir zaman. Hari penghukuman Tuhan di akhir zaman. Dikatakan bahwa Tuhan akan menyapu manusia dari atas muka bumi. Tuhan akan menyapu segala-galanya dari atas muka bumi. Tuhan akan menyapu, membersihkan manusia dan hewan. Tuhan akan membersihkan, menyapu burung-burung di udara. Tuhan akan membersihkan ikan-ikan di laut. Semua akan dibinasakan oleh Tuhan. Di dalam Sefanya pasal 1 ayat 14 sampai 18, saya akan bacakan Sefanya pasal 1 ayat 14 sampai 18. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi.
Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Hari Tuhan yang akan terjadi pada akhir zaman, hari penghukuman Tuhan, hari penghakiman Tuhan di akhir zaman itu menunjuk kepada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama kali, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, kedatangan Yesus yang pertama kali untuk menebus umat manusia yang berdosa, untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya, tidak binasa, mendapatkan hidup yang kekal. Namun kedatangan Tuhan yang kedua kali di akhir zaman, atau hari Tuhan, hari penghakiman Tuhan itu, Tuhan Yesus datang yang kedua kali ke atas dunia ini dengan tujuan, dengan maksud untuk mengadili umat manusia, untuk mengadili seluruh umat manusia. Dan dengan kuasanya Tuhan memperbaharui seluruh langit dan bumi. Tuhan memperbaharui langit dan bumi yang ada ini. Karena langit dan bumi ini akan berlalu. Dan Tuhan akan membuat langit yang baru dan bumi yang baru. Tentang hari Tuhan, tentang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ke atas muka bumi di akhir zaman. Kapan akan terjadi? Firman Tuhan menjelaskan, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan. Tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan hari Tuhan, hari kedatangan Yesus yang kedua kali itu tahun berapa. Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan, entah itu mengaku hamba Tuhan dan lain sebagainya, oh Tuhan akan datang, Tuhan Yesus akan datang kedua kali tahun 2050 atau 2100. Tentu itu bukan dari Tuhan. Karena firman Tuhan sudah jelas mengatakan, tidak ada seorang pun yang tahu. Matius 24 ayat yang ke-36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sama dengan di dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 32, dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jadi tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan itu terjadi, kapan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu terjadi di atas dunia ini. Hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukan semata-mata demi menghancurkan kehidupan umat manusia. Bukan semata-mata hanya untuk menghancurkan kehidupan umat manusia, melainkan untuk mengadili seluruh umat manusia agar mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Jadi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini, atau hari Tuhan di akhir zaman itu, dengan tujuan bukan untuk menghancurkan kehidupan manusia, tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali untuk mengadili, untuk menjadi hakim bagi seluruh umat manusia, supaya setiap orang, setiap manusia mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali di akhir zaman untuk mengadili seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, bagi orang-orang fasik, hari Tuhan merupakan hari kesusahan dan kesulitan. Kita sudah membaca di dalam Sefanya pasal yang pertama mulai ayat yang ke-14 dikatakan bahwa hari Tuhan itu merupakan hari kesusahan dan kesulitan. Hari Tuhan itu merupakan hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari Tuhan itu merupakan hari kegelapan dan kesuraman. Hari Tuhan itu merupakan hari berawan dan kelam. Dan hari Tuhan merupakan hari kebinasaan bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang hidupnya di dalam dosa. Hari Tuhan merupakan hari yang menakutkan, hari pemusnahan, hari penghukuman bagi mereka. Kota-kota, negara-negara yang memiliki tempat perlindungan, memiliki alat-alat yang canggih untuk melindungi diri mereka pun tidak akan mampu membendung kedahsyatan hari Tuhan. Tidak akan mampu melindungi mereka dari penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan ketika Yesus Kristus datang yang kedua kali. Berapa besar dan banyaknya harta kekayaan seseorang, berapa kekayaan yang dimiliki seseorang tidak akan mampu, tidak akan dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman yang akan datang ketika Tuhan datang yang kedua kali untuk menjadi hakim, untuk mengadili. Tidak ada seorang pun yang memiliki harta yang banyak bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi saudara, hari Tuhan bukanlah hari yang menakutkan. Karena tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah untuk menciptakan langit dan baru dan bumi yang baru. Sehingga kita umat-umat Tuhan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati shalom Tuhan, menikmati kedamaian Tuhan. Di sana tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada duka cita, tidak ada maut, tidak ada kebinasaan lagi. Yang tinggal hanya Tuhan bersama dengan kita umat-umatnya. Di dalam Wahyu pasal 21, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai yang keempat. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai yang keempat. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah kedatangan Tuhan bagi kita umat-umat Tuhan. Tuhan akan membuat langit dan yang baru dan bumi yang baru, dan kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada sakit penyakit, tidak ada maut di sana. Kita hidup senang selamanya bersama dengan Tuhan. Tetaplah setia dan terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Hari Tuhan pasti terjadi, tetapi kita akan menikmati kebahagiaan bersama
dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Kami berterima kasih kalau kami boleh menjadi umat-umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Engkau, orang-orang yang sudah Engkau tebus Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau akan datang yang kedua kali dalam dunia ini untuk menghakimi seluruh umat manusia. Kami orang-orang yang percaya kepada Engkau akan menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau. Orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau akan mengalami penghukuman yang kekal. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu bagi kami. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.